Ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang tak terhingga, nikmat waktu, nikmat kesehatan, nikmat memeluk agama Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah berkahi ini pada malam Ahad di Majelis Satu Cinta di Masjid Baitur Rahman Bang Raya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan salawat apapun. Salawat bertangkaikan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kepadanya lah kita senantiasa mengharapkan pertolongan syafaat di yaumil kiamat nanti. Maka dari itu kita semua dianjurkan agar senantiasa bersolawat kepadanya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini di Masjid Baitur Rahman Bang Raya di kajian Majelis Satu Cinta ini mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil akhir nanti, dan termasuk umat-umatnya yang mendapatkan pertolongan di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang insyaallah dirahmati Allah SWT, pada malam hari ini kajian Majelis Satu Cinta kembali hadir di Masjid Baitur Rahman Bang Raya seperti biasa di malam Ahad, dan kami juga mengajak kepada teman-teman agar senantiasa hadir di malam Ahad berikutnya, dan karena insyaallah kita akan hadir setiap malam Ahad di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama memulai acara yang insyaallah penuh keberkahan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pembacaan tilawatil Quran akan disampaikan oleh saudara kita, saudara Muhammad Iqbal. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasuli fattaqullah
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah pembacaan kalam Al-Quran yang disampaikan oleh saudara kita, saudara Iqbal. Semoga kita semua yang mendengarkan serta menyimak dan hadir pada malam hari ini mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baiklah, dengan dibacakannya kalam ilahi tadi, maka kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tausiah. Kepada teman-teman kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah SWT, tema hari ini yaitu resolusi 2025. Ya Allah, stay with me, tetap bersamaku, yang akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepada teman-teman kajian Majelis Satu Cinta, kami harapkan untuk mencatat supaya ilmu yang disampaikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam menjadi ahli jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Salamnya para perindu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada kesempatan malam ini. Teman-teman semua, mudah-mudahan malam ini adalah malam yang membahagiakan untuk kita semua, terutama yang duduk di Majelis Satu Cinta. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan perjalanan keistiqomahan kita di usia masih muda ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, dan suatu saat nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Apa kabar kawan-kawan? Sehat galau insyaallah? Alhamdulillah ya. Masya Allah, cuaca hari ini cukup menyejukkan, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Betul tak? Cuacanya nyaman, cuacanya bikin membahagiakan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang datang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti pulang ke rumah semakin bahagia dan semakin istiqomah tentunya ya. Hari ini teman-teman semua, malam ini kita sharing time, kita ngobrolin tentang resolusi. Apa teman-teman? Resolusi. Resolusi itu kira-kira kalau dalam Islam boleh nggak teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman boleh nggak? Boleh ya. Kenapa? Karena resolusi ini sama dengan keinginan atau planning dalam hidup. Tapi mohon maaf, banyak orang pandai nyusun resolusi tapi tidak kunjung ketemu solusi sampai akhir tahun. Ada enggak kira-kira? Ada banyak ya. Canyo resolusi banyaknya tahun lalu misalnya kan, bulan depan pengen ini, bulan kedua pengen ini. Tapi ternyata resolusi banyak yang tidak menemukan solusi. Kenapa teman-teman? Kenapa banyak resolusi yang tidak ketemu solusi sehingga tidak ada hasil yang maksimal? Karena bisa jadi resolusinya belum mengakar ke bumi langit. Nah, jadi malam ini kita kepengen ngebahas resolusi yang bumi langit. Oh, Masya Allah ya. Resolusi apa teman-teman? Bumi langit. Kenapa resolusi bumi langit? Maknanya adalah resolusi yang bukan hanya sekedar berjuang sendiri, tapi resolusi yang nanti dapat dekengan pusat. Oh, Masya Allah, dapat dekengan pusat. Allahu Rabbi, Allah Jalla Jalaluh.
Teman-teman, kalau kita hidup ya berjuang sendiri, kira-kira capek enggak kawan-kawan? Capek enggak? Capek ya. Kenapa? Karena namanya hidup, kalau namanya berjuang sendiri pasti punya titik lemah. Makanya banyak orang lelah, akhirnya pesimis. Hal yang diperjuangkan tidak kunjung tampak ya. Sampai di titik lemah akhirnya menyerah. Dan banyak orang yang seperti ini ya. Kenapa ada orang seperti ini? Karena pegangannya tidak kuat. Pegangannya tidak menguatkan. Sudah tidak kuat, tidak juga menguatkan. Akhirnya apa? Bayangkan ada orang berpegang pada satu tempat yang tidak kuat. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa berpegang? Tidak, rapuh, lemah. Nah, maka bicara tentang resolusi 2025 berarti kita jangan sampai salah tempat bersandar. Makanya kata ulama, bersandar pada yang salah akhirnya bisa salah juga ujungnya ya. Apalagi bersandar pada manusia ya, adalah patah hati yang disengaja, betul nggak? Maka oleh karena itu, supaya kita hidup punya hasil yang maksimal, maka pada kesempatan malam ini kita punya rumus sukses resolusi. Nah, sukses resolusi. Apa rumusnya? NIT. Apa teman-teman? NIT. Apa saja NIT yang kepengen kita bahas supaya resolusi kita berhasil? Mikrofon satunya boleh dimatikan. Ya, supaya sukses resolusi kita, maka ada rumusnya NIT. Ya, apa NIT ini? Kita akan sambung setelah iklan berikut ini. Wah, enak ya. Baik, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita baca tentang NIT atau kita bahas NIT ini, kita akan coba buka dulu lembaran Quran kita. Silakan teman-teman, kita buka surat ke-59 ya. Silakan dibuka di Qurannya, surat ke-59. Ini menjadi ayat yang menjadi spirit ataupun ruh kita ngaji malam ini. Surat ke-59. Ayat berapa Ustaz? Ayat 18. Silakan teman-teman dibuka, kita ngaji dulu ya. Sudah ketemu? Surat 59 surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya atau yang dipersiapkannya untuk hari esok atau negeri akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman, ayat ini menjadi reminder, jadi pengingat buat kita. Biasanya sering orang ngebahas ayat ini, katanya sih relate dengan akhir-akhir tahun. Kenapa disebut relate sama akhir tahun? Sebab kita akan muncul pertanyaan di benak kita masing-masing, setahun ini ngapai baik, ngapai baik. Jangan-jangan esok kita tuh tidak kunjung jadi lebih baik. Padahal kalau kita hari esoknya tidak menjadi orang yang lebih baik,
berarti kita adalah orang yang rugi. Betul tidak teman-teman? Maka oleh karena itu, maka supaya hari ke depan tidak rugi, maka kita harus mempersiapkan yang namanya bekal untuk hari esok. Bekal untuk hari esok. Dan bagaimana menggapai bekal hari esok yang lebih baik dan lebih sempurna adalah kita mempersiapkan hari esok tersebut. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini teman-teman, sebenarnya masa depan itu adalah akhirat. Masa depan adalah akhirat. Tapi kalau dalam konteks dunia ya, apa-apa yang ingin kita capai di masa ke depan saat kita masih hidup ini juga adalah dream yang kita harapkan, dream come true ya. Impian-impian itu akan menjadi kenyataan ya. Maka kalau bicara hidupnya seorang mukmin, maka hidup seorang mukmin itu teman-teman sebenarnya dia bukan hanya di dunia, tapi ada yang lebih panjang dan lebih penting dari dunia ya. Satu hari negeri akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi teman-teman, mohon maaf ya kalau kita nanti hidup, misalnya teman-teman katakanlah sekarang yang paling panjang umur rata-rata di Palembang nih 70, mulai dikit ya nak? Apalagi yang 100 dikit ya. Berarti kalau dikalkulatorkan pakai hitungan akhirat, kalau orang umurnya 70-an, berarti hidup dalam hitungan akhirat itu cuma sekedar 1 sampai 2 jam, tidak lebih. Betul tak? Nah, sedangkan akhirat itu adalah abadi selama-lamanya. Maka jangan sampai hidup kita dalam hitungan akhirat itu cuma 1 sampai 2 jam saja, paling lama kenceng 2 jam lah ya. Tapi kita sia-siakan negeri akhirat yang panjang, negeri akhirat yang sangat panjang, hingga akhirnya apa? Negeri akhirat kita itu tidak dapat kesuksesan. Nah, maka anak muda sukses dia itu teman-teman adalah sukses dunia, sukses akhirat. Maka kalau kita mengambil inspirasi dari Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18 ini, artinya apa? Setiap kita ini jangan jadi orang lalai. Jangan jadi orang lalai. Kenapa jangan jadi orang lalai? Nanti ada orang yang sibuk ngejar dunia, tiba-tiba lagi sibuk-sibuknya ngejar dunia, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Sibuk ngejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Lantak kau, mak mana? Lagi sibuk ngejar ngubek-ngubek dunia ini, tiba-tiba mati. Rugi nggak kira-kira? Rugi nggak kira-kira teman-teman? Rugi. Maka oleh karena itu prepare di bumi, sukses di negeri akhirat ya. Prepare di bumi, sukses di negeri akhirat. Nah, maka teman-teman, kita kalau ngebahas tentang resolusi ini selalu harus kita gandengkan dengan menjadi pribadi muslim yang visioner. Muslim yang visioner. Dan sebagai anak muda muslim, kita harus menjadi anak muda yang visioner. Anak muda yang punya visi ke depan, bukan hidup ngikut arus saja, tapi apa? Punya visi ke depan yang jelas ya. Sebagaimana kita belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Misalnya anak muda yang mendampingi perjuangan Rasulullah, kita kenal dengan misalnya nama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini anak muda enggak? Anak muda, betul? Ali bin Abi Thalib ini adalah anak muda, masya Allah, tabarakallah ya. Di usianya yang dulu masih anak-anak remaja, dia bahkan masya Allah ya teman-teman, banyak di sirah disebutkan Khalifah Ali ini waktu masih muda dikenal sebagai pembelajar yang ulung, sampai Nabi menyebutnya adalah gerbang ilmu. Dan itu di anak muda, di sosok yang bernama Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini teman-teman ya, beliau ini luar biasa ya. Selain sahabat ya, beliau juga merupakan suami dari siapa? Fatimah Az-Zahra. Yang kalau anak-anak muda mau belajar tentang arti romantis, bisa ngambil inspirasi dari kisahnya Ali bin Abi Thalib. Apa judulnya?
cinta dalam diam. Oh, apa? Cinta dalam diam. Pernah dengar ceritanya belum? Mau didengarin nggak ceritanya? Nah, jadi ini kadang mungkin relate lah sama kawan-kawan yang mungkin pernah jatuh hati pada seseorang. Jadi Khalifah Ali ini teman-teman ya, kalau bahasa kita tuh sebetulnya pernah jatuh hati pada sosok wanita, tapi jatuh hatinya itu kawan-kawan sebab kebaikan yang dilakukan oleh Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Fatimah ini teman-teman baiknya tuh Masya Allah ya. Saat Nabi dizolimin orang, dilempar orang, salah satu yang membersihkan ya, yang ngelap badan Nabi Muhammad itu adalah Fatimah. Dan sering sekali Ali itu takjub melihat keteladanan ya wanita muslimah tuh Masya Allah ya, luar biasa ya. Sampai suatu hari Ali ini menyaksikan ya bahwa Masya Allah ya, Fatimah nih coba dilamar oleh Abu Bakar ya, Abu Bakar. Oh kata Ali, Masya Allah yang ngelamar nih ya, sahabat paling senior ya. Maka yang dilamar ya, tapi qadarullah karena belum jodohnya tidak ACC ya. Kemudian ada lagi yang ngelamar sahabat yang lain ya, ada yang menyebutkan sahabat-sahabat Umar ya, dan juga beberapa sahabat yang lain banyak. Hingga akhirnya ada sahabat Ansor, dia bilang ke Khalifah Ali ya, waktu itu belum disebut khalifah ya, karena masih belum zaman Khalifah Rasyidin ya. Kenapa engkau tidak mencoba katanya ya? Kenapa tidak mencoba? Dalam hati Ali, sahabat-sahabat yang kayu baik belum di ACC, apalagi beliau yang anak muda waktu itu, mohon maaf soal harta jauh kalah dengan sahabat senior. Tapi ini anak muda ya, berani mencoba. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Akhirnya Ali ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencoba ya, ikhtiar melamar. Dan apa yang terjadi? Ternyata wow, keren. Ternyata di ACC, diterima. Sampai alhamdulillah terjadilah akad nikah antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Dan satu hari teman-teman, Fatimah tuh pernah ngobrol dengan Ali, wahai suamiku, aku minta maaf karena dulu pernah jatuh cinta katanya. Pernah apa teman-teman? Pernah jatuh cinta. Kaget nggak Ali? Kaget. Hah? Pernah jatuh cinta? Kepada siapa? Kepada dirimu. Oh, Masya Allah ya. Kepada siapa? Kepada dirimu. Dan ternyata Fatimah pun pernah jatuh cinta. Tapi ya tadi, kalau orang bertakwa tidak diekspresikan dengan pacaran ya, tapi menjaga cinta itu dalam keberkahan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti ya. Kenapa teman-teman? Karena cinta itu adalah fitrah ya. Cinta itu adalah fitrah. Artinya apa? Orang ya suka itu wajar. Kenapa? Dalam hidup kita ini ada fitrah ya, fitrah mencintai itu fitrah. Apalagi kepengen dicintai ya, kepengen dicintai. Itu naluri manusia. Nah hanya saja cara mengekspresikannya yang harus hati-hati, jangan sampai terjerumus ke gerbang dosa. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bicara tentang resolusi 2025, mungkin bisa jadi ada yang 2025 ganti status atau tetap di status yang lama. Nah ini beda-beda ya. Yang ganti status mungkin sudah ada prepare yang banyak, nggak masalah. Punya tagline 2025 ganti status misalnya. Oh Masya Allah ya. Tapi nggak masalah juga 2025 dalam status yang sama. Maksudnya masih istiqomah, jomblo fisabilillah ya. Nggak masalah ya. Yang penting istiqomah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke rumus NIT. Supaya kita sukses bikin resolusi, ada 3 formula yang harus kita rumuskan. NIT. N yang pertama teman-teman
Apa Ustadz? Ketika kita kepengen sukses bikin resolusi atau sesuatu yang kepengen diraih, sesuatu yang kepengen dicapai, yang pertama niat. Niat and plan. Oh, ini campur-campur ya. Udah niat, plannya bahasa Inggris lagi ya. Apa tambah lagi bahasa Palembang ya? Rencano. Oh ya. Niat atau garis miring plan atau rencano. Kamu tuh apa? Yang pertama itu ya. Jadi kawan-kawan, ketika kita kepengen membuat sebuah resolusi yang besar, yang pertama kali yang harus kita tahu adalah niat kita apa, ya. Kenapa? Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Orang yang berniat baik maka hasilnya pasti baik. Tapi mohon maaf, kalau ada orang niatnya buruk, hasilnya pasti akan buruk. Maka sukses merencanakan berarti ya dia sedang berikhtiar sukses mendapatkan hasil. Tapi kalau kamu berencana saja tidak, bagaimana mungkin akan dapat hasil? Maka Cak Manutat, kalau saya ini ada sesuatu yang mungkin amalan kecil, apakah bisa menjadi sesuatu yang besar? Bisa kawan-kawan ya. Amalan kecil bisa bernilai besar dalam pandangan Allah, dan amalan yang besar, mohon maaf, bisa bernilai kecil ya di pandangan Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi sesuatu yang kecil ya itu bisa bernilai besar dalam pandangan Allah, tapi mohon maaf, sesuatu yang besar dilakukan kita bisa bernilai kecil dalam pandangan Allah. Ini rumus ya yang menjadi kehati-hatian kita. Kenapa? Karena yang namanya manusia sering salah niat, teman-teman. Menurut teman-teman ya, misalnya ada orang bersihin paku di jalan ya, itu mungkin kalau dibandingkan dengan orang nyumbang bermiliar-miliar atau berjuta-juta, ikhtiar itu mungkin kelihatan kecil. Betul? Tapi teman, sadar atau tidak, membersihkan paku di jalan bisa bernilai besar dalam pandangan Allah kalau niat kita benar, niat kita lurus ya, dan tujuannya kita besarkan. Misalnya apa? Ketika antum ngambil paku di pinggir jalan, apa yang antum niatkan? Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi bagian menyelamatkan kaki orang yang mau berjalan ke masjid. Ya Allah, mudah-mudahan paku ini tidak mengenai orang yang sedang jualan. Ya Allah, semoga paku ini tidak membahayakan siapapun yang mau lewat. Masya Allah. Dan akhirnya apa kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah? Kecil perbuatannya tapi besar dalam pandangan Allah. Tapi ada orang nyumbang berjuta-juta ya, tapi bisa jadi kecil dalam pandangan Allah hanya karena salah niat. Contohnya niatnya kepengen disebut sebagai orang yang dermawan, pengen disebut sebagai donatur, pengen disebut sebagai orang kaya yang peduli. Besar perbuatannya tapi kecil dalam pandangan Allah. Tapi dahsyatnya kawan-kawan, bisa juga amalan besar jadi pandangan besar dalam pandangan Allah. Ketika besar amalnya, besar juga niatnya karena Allah. Maka oleh karena itu, ketika kita kepengen membuat sebuah resolusi yang besar ya, seperti misalnya resolusi yang paling terkenal itu apa? Kalau hari santri kemarin resolusi jihad ya, itu luar biasa. Para kiai ya merumuskan ide-ide besar. Untuk apa? Untuk melawan para penjajah. Nah, dahsyat ya. Saya kalau teringat tentang resolusi jihad itu, masya Allah ya, saya mencoba mengenang bagaimana betapa banyaknya kawan-kawan pahala-pahala ya yang dilakukan oleh para pendahulu kita, wabil khusus para kiai. Para kiai itu teman-teman semua yang berbahagia, luar biasanya apa?
mereka mengajak kaum muslimin itu berjihad karena lillahi ta'ala. Dan kalau sudah karena lillahi ta'ala, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, maka hasilnya akan besar. Maka ketika impian itu menjadi sesuatu yang besar, ya, dimulai dari apa? Dimulai dari hasilnya juga yang besar. Maka ketika hasilnya besar, dan itu semua akan terjadi ketika dimulai dari niat yang betul-betul ikhlas, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ya, ketika teman-teman yang datang malam ini, ya, mencoba meniatkan karena Allah, ya, sepi ataupun ramai bukan urusan kita, betul? Urusan kita adalah menjaga niat, datang, ikhtiar, sehingga akhirnya apa? Hingga akhirnya amalan itu menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, niat. Niat ini bagi kita sebagai orang yang beriman adalah menempati posisi yang paling pangkal, ya. Nah, kalau bicara tentang resolusi, maka niat ini digandengkan dengan planning, ya. Maka planning kita tuh apa, ya? Planning kita misalnya kepengen ngeraih 2025 yang udah senior kuliahnya segera misalnya sidang proposal, itu harus diplan kawan-kawan, ya. Sini ada yang kuliah nggak? Ada yang kuliah? Jangan sampai kuliah ngalir baik, mentang-mentang duitnya dikirimi mak bapak, ya, nggak ada target lulus. Nah, ini kurang ajar, nggak bener macam ini, ya. Apalagi mentang-mentang dapat beasiswa, ya, ayolah dapat beasiswa pula aku postan, tenang baik aku lah, ada yang covernya. Nah, ini nggak boleh juga. Maka akhirnya apa? Orang kalau dia kepengen sukses, ya, maka kalau dia kepengen sukses harus sesuatu yang besar yang dia lakukan, ya. Sesuatu yang besar itu rencana. Niat digandengkan dengan rencana. Maka teman-teman semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita buka lagi, ya. Silakan teman-teman dibuka lagi Al-Qur'an, kita buka, ya. Kita ulangi lagi, ya. Enggak apa-apa karena ini banyak yang baru hadir juga. Surat ke-53. Surat An-Najm, ya. Silakan teman-teman dibuka surat ke-53, surat An-Najm. Ayat ke-39. Ini masih nyangkut di tentang meluruskan niat, ya. Ya, silakan dibuka, kita ngaji lagi. Surat ke-53. Surat apa teman-teman? Surat An-Najm, ya. Jadi kawan-kawan kalau hadir ke majelis Satu Cinta malam Ahad, usahain sempatin bawa pena sama buku, ya. Ya, silakan ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Sekali lagi, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Apa kata Allah dalam Quran, teman-teman? Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Nah, maka habis berniat langsung kunci sukses plan itu adalah ikhtiar bumi langit. Apa teman-teman? Ikhtiar bumi langit. Yang pertama tadi bikin resolusi dimulai dari niat, ya. Niat dan planning, ya. Planningnya apa yang kita raih dan kita capai. Yang kedua adalah apa teman-teman? Ikhtiar bumi langit, ya. Praktek
ya. Ikhtiar bumi langit ini ruh Qur'annya di surat apa tadi? Surat ke-53 ayat 39, wa allaisa lil insani illa masa'a, bahwa manusia hanya akan memperoleh atas apa yang telah dia usahakan. Nah, makanya artinya apa? Ikhtiar bumi langit ini teman-teman dimulai dari langkah terkecil, ya. Langkah yang besar itu bisa terjadi, bisa kita raih. Sebab apa teman-teman? Sebab ada langkah terkecil yang kita mulai. Tidak mungkin kita menghasilkan sesuatu yang besar kalau kita tidak melangkahkan kaki kita pada langkah yang pertama. Maka langkah pertama itu menentukan segalanya. Teman-teman, ya. Kalau kita belajar dari penaklukan Konstantinopel oleh siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih, yang waktu itu umurnya masih berapa kawan-kawan? Umur 23 ya. Nah, tapi kita coba lihat ya, apakah penaklukan Konstantinopel itu cuman di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih? Apakah dia saja yang berjuang? Tidak, ada pendahulunya, ya, pendahulunya yang sudah berjuang, ya, sudah berjuang, dan ini menjadi inspirasi untuk generasi seperti Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, hingga akhirnya apa, ya, ketika kita bicara tentang para pembebas Konstantinopel, ya, maka kita akan bicara tentang apa? Jadi pembebas Konstantinopel itu siapa saja sebetulnya? Nah, ini kan menarik nih ya. Nah, jadi ternyata yang mendahulunya ya sudah ada beberapa orang ya, beberapa orang-orang yang sudah berjuang sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan itu muaranya apa? Muaranya adalah bisyarah, kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, yang akan menaklukkan Konstantinopel ini adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Maka kabar ini sampai beberapa tahun sebelumnya kepada para sahabat, ya, kepada para khalifah, dan semua orang memantaskan diri jadi pemimpin yang terbaik, ya, memantaskan diri menjadi pemimpin yang terbaik sesuai pesan kabar Rasulullah. Begitu juga dengan pasukannya, terus berlatih menjadi pasukan yang sebaik-baiknya pasukan. Nah, hanya saja ya, takluk kemudian disosok anak muda ya, yang sejak umurnya masih puluhan tahun dia bukan hanya sekedar menegakkan dan hafal Quran, tapi tahajudnya tidak tinggal. Begitu juga dengan para pasukannya, tahajudnya terjaga, hingga akhirnya ternyata era itu takluk di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Pendahulunya apakah dapat pahala teman-teman? Dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Kenapa? Karena mereka telah berjuang ya. Nah, maka masya Allah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah niat dan plan tadi, yang kedua adalah ikhtiar bumi langit kita. Jadi kalau teman-teman ya di ujung tahun kayak begini misalnya nulis resolusi tadi banyak ya, yang kepengen sidang proposal, ada yang kepengen kuliahnya lulus ya, ada yang kepengen ikhtiar menjemput jodoh misalnya, plannya pengen dapat jodoh ya, pengen buka usaha, ada lagi yang kepengen umroh ya, maka ikhtiar bumi langitnya harus jalan. Ikhtiar bumi langit itu langkah terkecil ya. Contoh misalnya ada orang yang kepengen sidang proposal ya, skripsi misalnya, harus mulai nulis ya, nulis bahannya, datang ke perpustakaan. Ini ikhtiar bumi, berjalan, jalan kaki ke perpus ya, baca skripsi orang ya. Kata guru kami, kalau kita pengen nulis skripsi sukses di satu tema tertentu, coba kumpulin yang pendahulunya ya, mungkin 3 iko, 5 iko, nah baca. Akhirnya apa? Oh, kita tahu, oh mudah ternyata buat, oh ini mudah. Akhirnya kita dapat ilmu ya, lewat kita baca yang orang dapat ilmu. Nah ini ikhtiar, datang ke perpus, buka di Google ya,
baik di Google Scholar ataupun misalnya di Google secara umum diketik contohnya, ya kita baca, ini ikhtiar loh, ya dibanding teman-teman cuman bebaring baik misalnya kan, tidur baik scroll medsos gitu ya, jaring dari pagi sampai petang gitu ya, udah selesai. Jalan ya, konsultasi sharing sama kawan ya, ada seminarnya datang. Lemak kalau zaman sekarang nih ya, udah banyak di YouTube segala ilmu kawan-kawan. Makanya kemarin ada saya pernah dengar ada yang menjelaskan, ternyata katanya segala ilmu itu ratu-ratu ladu galau di internet ini. Betul gak teman-teman? Yang belum bisa kita temukan itu apa? Keteladanan guru dan pengajaran akhlak. Nah, kalau teman-teman nak pintar, nonton YouTube pacak pintar, betul nggak? Tapi kalau kita nak dapat berkah ilmu, berkah akhlak, keteladanan seorang guru, ya, punya murabbi, punya pendamping, maka harus duduk ikhtiar berjalan kaki ke majelis. Dan kalau berjalan kaki ke majelis, beda nggak sama majelis al-YouTubiyah? Beda ya. Ada barokahnya di setiap perjalanannya. Teman-teman ya, teman-teman ada musibah di perjalanan, itu tercatat loh sebagai amal. Jadi saksi di hadapan Allah. Ya. Jalan kaki ke masjid ini luar biasa, ya nak? Setiap jalan ke masjid, setiap langkah yang kita lalui ke majelis ilmu ini tercatat kalau dengan Allah, ya. Teman-teman kalau baca surat Yasin mungkin pernah baca di ayat yang ke-12. Apa ayat Yasin ke-12? Coba kita buka. Biar kita jangan sampai kita ini Yasinan baik ya nak? Apa kata Allah? Silakan kita buka surat ke-36. Kenapa aku ini harus berjalan Ustaz? Ngapa aku tidak nonton di YouTube baik? Ini kan ada streamingnya. Betul tak? Ini kan ada streamingnya, Masjid Baitur Rahman, masjid canggih, masjid multimedia. Tapi kenapa Ustaz? Kenapa aku harus berjalan kaki datang ke masjid? Nih kata Tuhan. Surat Yasin, silakan dibuka ayat 12. Semua silakan buka. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah teman-teman? Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas Lauh Mahfuz. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ikhtiar kawan-kawan datang ke majelis Satu Cinta. Ada mabit ikut mabit, ada pelatihan ikut pelatihan, ya. Ada daurah berangkat daurah, idak mager bae berangkat. Maka semua yang kamu lakukan di dunia ini semua tercatat dengan rapi. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Kamu berbuat baik di tengah gelap malam, mati lampu, petir menyambar, hujan deras, kalau kamu berbuat baik Allah Maha menyaksikan. Betul? Sebagaimana kita pernah mendengar istighfar, mohon ampunnya, doanya Nabi Yunus alaihi salam. Di mana teman-teman? Di dalam perut ikan, di bawah dasar lautan, di tengah gelapnya malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apakah Allah mendengar? Allah dengar enggak? Dengar. Walaupun di dalam perut ikan, walaupun di bawah dasar lautan, walaupun di tengah gelapnya malam, 3 kegelapan. Tapi kalau seorang hamba Allah taqarrub ilallah, sungguh-sungguh dia
semua didengar Tuhan. Kenapa? Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir. Apa teman-teman? Ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir, ya Allah ya Sami, ya Allah ya Basir. Ya Allah, Engkau yang Maha mendengar ya Allah, Engkau yang Maha melihat ya Allah. Maka ya Allah, catatlah ya Allah siapapun yang datang malam ini ya Allah, catatlah mereka di sisimu dengan pencatatan yang sempurna ya Allah, bahwa kami kepengen dipandang olehmu ya Allah sebagai anak muda yang beriman dan takwa kepadamu ya Allah. Takbir, takbir. Maka anak muda, apa hebatnya anak muda itu? Anak muda itu salah satu kehebatannya adalah dia punya visi yang besar. Itu yang membedakan kita dengan generasi-generasi yang sudah kolonial di atas kita. Generasi milenial, zilenial, apalagi generasi strawberry, apalagi yang terbaru ini. Sebutkan lagi. Apa yang membedakan kita dengan orang-orang yang senior di atas kita adalah big dream, ya, impian yang besar. Kamu punya harapan yang besar, kamu punya keyakinan, dan kalau kamu menjadi seorang muslim, pantang berputus asa, pantang menjadi orang yang lemah, pantang menjadi generasi yang letoy. Kalau kita anak muda muslim, tepuk dada kita. Kita bersama Allah, kita berjuang bersama Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang sulit, semua jadi mungkin. Tidak ada yang berat, semua jadi ringan. Kalau Allah sudah menolong, maka semua akan menjadi mudah dan indah. Kun fayakun. Maka teman-teman, yang penting apa? Ikhtiar bumi, ikhtiar langit jalan. Dan kita tutup yang ketiga, tawakal dan bermuhasabah. Yang ketiga, tawakal dan bermuhasabah. Gimana caranya supaya kita mau tawakal? Tawakal itu tidak salah bersandar, ya. Tawakal itu adalah menyempurnakan bahwa ikhtiar kita pengen ada yang gandeng, ya. Pengen ada yang gandeng, dan gandengan paling kuat, pegangan paling kuat itu adalah pertolongan Allah, bukan pertolongan mak bapak kita. Mohon maaf, kau yang anak wong kayo, jangan kau beladas-beladas gino hidup, betul? Dicabut mak bapak tuh nyawunya tahu raso, miskin ngejud, betul? Betul tak? Maka kalau ada orang bertahan salah cara, maka siap-siap ketika Tuhan uji dia, cabut, ya, tempat dia berpegang yang salah, tewas kita, betul? Maka oleh karena itu gimana caranya? Berpeganglah pada tali agama Allah, ya, dan jangan kita bercerai-berai, betul? Bagaimana caranya? Kuliah minta dikuatkan Allah, bebini minta dicarikan oleh Allah, ya. Enak. Jangan sampai bebini asa bebini, mentang dia belaga laju, jangan, rugi kita, ya enggak? Mohon maaf ya. Pekerjaan juga begitu, cari pekerjaan yang kepengen Allah tuh ridho dengan apa yang kita gawekan, ya. Kenapa? Karena hidup di dunia ini hanya sebentar. Maka resolusi yang sukses selalu ditutup dengan tawakal dan bermuhasabah. Artinya apa? Tawakal bermuhasabah ini berpasrahnya kembali kepada Allah, berserah kepada Allah, dan selalu merenungi apa yang sudah dilakukan, ya. Teman-teman, hidup ini ternyata orang tidak bahagia itu, teman-teman, ternyata bisa jadi bukan karena kurang nikmat, tapi ternyata mungkin karena kurang syukur, betul? Hidup tidak kunjung bahagia bukan karena kurang nikmat, ternyata nikmatnya banyak. Ternyata yang kurang tuh bukan nikmatnya, yang kurang itu rasa syukurnya. Hingga apa? Orang yang kurang bersyukur tidak kunjung bahagia. Maka bersyukurlah, maka kamu akan berbahagia. Maka dengan berbahagia, hidupmu akan bertambah kebaikan, hidupmu akan menjadi tenang. Dan itu semua kawan-kawan ketika kolbu ini sibuk taqarrub ilallah. Ya Allah, bimbing kami, bantu kami, ya Allah, temani kami, ya Allah. Aku tak galak lagi, ya Allah, cacak macak hidup di dunia ini, ya Allah. Engkaulah yang maha pacak, ya Allah.
Gitu dia ya. Boleh nggak doa mah itu? Boleh ya. Gimana doanya? Ya Allah, aku tak galak lagi ya Allah, cak-cak macak hidup ini. Pacalah engkau ya Allah, engkau maha pacak ya Allah. Engkau maha pacak menolongku sukses kuliah ya Allah. Engkau maha pacak menakdirkanku punya pekerjaan yang halal dan barokah ya Allah. Engkau maha pacak ya Allah mempertemukan aku jodoh yang terbaik ya Allah. Engkau maha pacak cara ngasih aku keturunan yang soleh-soleh ya Allah. Engkau maha pacak dan engkau maha pacak nian. Oh, doanya ini wong Palembang kata malaikat. Doanya pacak nian ya nah. Maka oleh karena itu kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang baik untuk kita. Dan bagi seorang beriman, setiap hari adalah setiap untuk menambal semua amal-amal yang pernah salah. Kita pernah salah tapi kita pengen soleh, setuju? Kita pernah salah tapi kita pengen soleh. Walafu minkum, kita buka tanya jawab. Mungkin ada ikhwah fillah yang kepengen bertanya. Silakan Bang Abi. Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Gurunda kita Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama berkaitan dengan resolusi 2025. Di sini saya akan merangkum beberapa tausiah yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Oh, langsung saja. Oke. Baiklah, kepada teman-teman jamaah kajian Majelis Satu Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada teman-teman jamaah ada yang ingin bertanya? Tidak usah malu-malu, ayo bertanya aja, nggak apa-apa. Insyaallah. Kepada ikhwan maupun akhwat kami persilakan. Ada yang bertanya? Kami persilakan kepada ikhwan maupun akhwat berkaitan dengan tema hari ini, boleh, atau dengan tema yang lain kami persilakan untuk bertanya. Gimana teman-teman, ada yang bertanya atau cukup? Ada? Ada yang teman-teman mau bertanya? Kami persilakan. Insyaallah, oke, siap. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanson Febriansyah. Saya mahasiswa di Unsri. Kalau asal dari Kota Pagar Alam. Domisili sekarang di Indralaya. Alhamdulillah dari Indralaya kemari. Selamat Ustadz. Terima kasih banyak atas wejangan ilmunya yang sangat luar biasa, membuka pemikiran kami dan sekaligus barangkali menyadarkan kami akan pentingnya untuk kemudian menaruh perhatian khusus terkait resolusi yang nantinya kita siapkan menyambut tahun 2025 nanti gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, saya pernah dapat materi dari Ustadz di Indralaya itu karangan hadis, karangan dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini gitu. Dan juga di kitab Riyadhus Shalihin juga sempat dibahas soal masalah takut dan harap, Ustaz. Nah, apakah ada hubungan takut dan harap ini dengan resolusi, Ustaz? Karena ada kita itu takut untuk kemudian menaruh mimpi-mimpi besar gitu ya. Takut tidak terkabulkan gitu kan, takut tidak realistis lah bahasanya gitu kan. Akan tapi kita tuh sebenarnya punya ambisi yang besar, punya tekad yang besar gitu, punya keyakinan yang cukup besar bahwasanya kita bisa melakukan itu. Nah, khawatirnya Ustaz apabila kemudian kita
tidak memiliki pemahaman yang utuh soal itu, ketika kemudian kondisi yang terjadi itu tidak sesuai dengan rencana, justru kita malah kecewa berat Ustadz, gitu kan. Sedangkan dalam Islam ya kita kalau bisa nggak boleh gitu kan kecewa terhadap takdir gitu kan. Nah barangkali itu Ustadz pertanyaan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini pertanyaan yang luar biasa. Bagi kita anak muda pasti tidak asing lagi yang namanya al-khauf ya. Jadi kita punya rasa takut. Takut apa? Misalnya apa yang kita planning, gimana nantinya, nanti langkah apa yang dikerjakan. Maka teman-teman, kita jangan pusing sendiri. Makanya memulainya dengan niat yang baik, minta dikuatkan oleh Allah ya. Berharap itu boleh nggak kira-kira? Boleh, tapi berharapnya ke Allah ya. Makanya orang kalau kepengen hatinya khusyuk, dia kepengen ngamalin pesan Quran ya, wasta'inu bis sabri was shalah ya. Mintalah tolong kamu dengan Allah tuh dengan sepaket gandeng ilmunya, sabar plus salat. Sabar ini teman-teman ya, melengkapi hazanah kita takut dan cemas tadi, pertanyaan antum. Sabar ini menjadi ilmu komplitnya hidup kita. Orang yang lagi berjuang butuh nggak ilmu sabar? Butuh ya. Sabar itu teman-teman, kalau dengan musibah ujian paham kalau insya Allah ya, kita nih harus juga bersabar dengan apa-apa yang belum kita raih dan apa-apa yang sedang kita lalui ya. Kenapa sabar dan sholat ya? Orang sholat pun butuh ilmu sabar. Kalau dia nak cepet-cepet tak dapat ilmu khusyuk, betul tidak? Nah, kalau orang sholat dia pakai ilmu sabar, bawaannya nyaman, connecting ya, dengan Tuhan nyambung ya, dengan Tuhan tuh nyambung ya. Ada rasa apa? Rasa harap ya. Rasa takut tuh yang benar adalah takut gimana ya amal saya diterima enggak oleh Allah. Nah ini takut yang benar ya. Jangan sampai kita mengkhawatirkan masa depan. Kenapa? Masa depan itu belum tentu menjadi rezeki kita. Yang menjadi rezeki kita itu adalah masa kini ya. Masa kini inilah rezeki kita. Maka apa yang kamu rencanakan akan makan 3 hari ke depan, itu belum tentu menjadi rezeki kita ya. Maka apa yang menjadi rezeki kita teman-teman, itulah roti yang sudah antum gigit malam ini. Itu rezeki antum ya. Antum mampu beli roti yang lebih mahal ya, tapi belum tentu jadi rezeki antum. Mungkin bisa jadi sayang duitnya misalnya, tapi rezeki itu apa yang telah masuk ke dalam mulut kita. Nah maka sederhananya bang ya, takut adalah tempatkan rasa takut itu, apakah Allah ridho dengan aku, dengan rencanaku, dengan apa yang mau aku capai. Itu takutnya seorang hamba itu kepada Allah ya. Harapnya di mana? Harapnya semoga dengan apa yang aku ingin capai di 2025 ini ya Allah, Engkau makin sayang sama aku, Engkau makin ridho dengan perbuatan aku. Nah akhirnya apa ya, harapan itu masih berada di rel yang tepat ya. Ustadz, bagaimana nanti kalau seandainya resolusi yang sudah saya gapai ataupun yang sudah raih ternyata mohon maaf dalam tanda kutip ada sombongnya ya. Karena mohon maaf ya, kita ini kadang kalau lagi dapat prestasi ada ujiannya sombong, pengen dilihat orang ya enggak, pengen diakui. Makanya zaman sekarang banyak orang haus akan pengakuan ya, pengen disebut hebat, pengen dihormati orang. Makanya tadi ketika saya ceramah ke daerah Padamaran, saya bilang Bapak Ibu kan banyak yang tua-tua tuh, yang muda hormat dengan yang tua, yang tua sayang sama yang muda, dan sama tua muda jangan sampai salah harapan ya, jangan sampai gila hormat. Kalau gila hormat solusinya gimana Ustadz? Kalau ada orang gila hormat, saya sarankan beli tiang bendera pasang depan rumah, itu baik kalau gila hormat ya. Nah supaya apa? Supaya pas keluar rumah langsung hormat bendera, oh hormat gila gitu ya. Nah, supaya tidak gila hormat. Nah ini terapi ya. Ini terapi, cuma nggak tahu faktanya bisa nggak bantu orang ya.
Pokoknya kalau daripada gila hormat, beli tiang bendera ya, pasang depan rumah supaya gak gila hormat ya. Kalau butuh hormat langsung hormat gitu ya. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, balik lagi ke pertanyaan tadi, maka pada akhirnya orang-orang yang punya rasa harap, maka berharaplah dengan Allah. Berharaplah apa yang ingin kita raih mendatangkan cinta Allah. Adapun rasa takut itu teman-teman tidak bisa kamu musnahkan ya, yakinlah antum. Tapi rasa takut itu bisa kita arahkan dan kita tundukkan, betul tidak? Gimana ngarahkannya? Ya Allah, takutku sekarang adalah aku takut kalau amalku yang aku buat tidak mendatangkan ridho dan cintamu. Kita arahkan ya. Maka sama dengan anak-anak ya, anak-anak itu ya mudah sekali ya ditakuti dengan hantu-hantu. Pernah ada antum takut hantu? Pernah, langsung belakang pernah ya. Boleh nggak takut hantu orang beriman? Boleh nggak orang beriman takut hantu? Nggak boleh, syirik kita ya. Tapi pertanyaan saya, apakah takut hantu orang beriman di Indonesia ini jadi bisnis? Jadi bisnis, muncul film horor. Yang nonton siapa? Banyak orang beriman, ngaku beriman, datang dia ke bioskop, lo tahu ada film hantu masih ditonton, dosa apa pahala? Tuh orang beriman tuh gitu, dia tuh hobi dia. Lo tahu dia film tuh hantu, berdosa, ngelihat hantu tuh berdosa, syirik pula kita. Tapi film paling laris salah satunya adalah film hantu, percaya tidak? Dan itulah kita ya. Nah maka rasa takut itu ya tinggal kita arahkan ya. Dia mungkin tidak bisa kita matikan tapi bisa kita arahkan ya, rasa takut itu. Nah maka ketakutan itu adalah takutnya apa? Ketika kita hidup kita berwaspada ya. Maka muhasabah ini memang gandeng muhasabah itu al-khauf ya, dan ar-raja ya. Jadi orang bermuhasabah itu kenapa dia pada titik sukses bermuhasabah diri itu? Karena di kolbunya ada rasa takut dan juga ada rasa harap ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu dia Bang ya. Siap. Ya, ada lagi? Ya akhwan, ada yang mau bertanya? Tak ada lagi? Ya ikhwan? Oke, kalau tak ada lagi kita cukupkan insyaallah. Mudah-mudahan malam ini kita semua mendapatkan kebaikan dan Allah bukakan pintu-pintu hikmah dengan kita. Sebagaimana Allah membukakan pintu hikmah untuk ayahanda Luqman Al-Hakim. Ada suratnya, surat Luqman. Kenapa Luqman Al-Hakim itu dia dapat hikmah? Teman-teman tahu nggak? Karena Luqman Al-Hakim adalah hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Lihat baca tuh dari ayat 10 ya, 10, 11, 12. Pembukaan awal-awal tuh kenapa hikmah itu masuk kepada ayah Luqman Al-Hakim itu kenapa? Ayahnya family Indonesia. Kalau kita mau sukses mendidik anak, belajar dengan siapa di Quran? Luqman Al-Hakim. Kenapa? Ayah men yang sukses itu Luqman, karena Luqman adalah hamba Allah yang bersyukur. Maka teman-teman, tidak ada yang kebetulan antum datang malam ini mendengarkan apa yang kita bahas dan kita sampaikan. Semuanya terjadi karena antum adalah orang baik ya. Karena antum orang baik, dan inilah kita husnuzon kita dengan Allah. Ya Allah, kenapa saya bisa menyimak materi malam ini? Kamu orang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau kamu nggak baik, mungkin kamu nggak dapat, nggak dengar. Tapi ketika di hati kamu ada kebaikan, orang baik ditemukan dengan jalan baik. Maka kalau kamu ketemu kebaikan, makasihlah sama Allah. Ya Allah, makasih ya Allah, thank you ya Allah, aku bahagia, aku senang. Maka doanya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana. Doanya apa? Di surat
Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau geser hidayah yang sudah masuk pada hatiku ya Allah. Jangan palingkan aku pada kesesatan, kesalahan. Setelah Engkau menitipkan hidayah itu masuk ke kolbuku ya Allah, please ya Allah, jaga hidayah itu masuk ke hatiku ya Allah. Istiqomahkan aku ngaji, istiqomahkan aku halaqah, istiqomahkan aku belajar Quran, istiqomahkan aku ketemu guru ya Allah. Pertemukan aku ya Allah dengan jalan-jalan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga teman-teman semua yang datang malam ini pulang dari sini Allah berikan petunjuk dan kedamaian, dan mudah-mudahan rezeki kita makin lancar dan barokah. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tundukkan hati kita, kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah berkahkan semua niat kita, Allah bimbing kita. Al-Fatihah. Mari kawan-kawan kita angkat tangan. Saya berikan waktu 2 menit. Di majelis ilmu ini turun rahmat Allah. Bisa jadi teman-teman doa antum di 2 menit ini dikabulkan malaikat Allah. Silakan semuanya berdoa yang paling khusyuk. Tundukkan pandangan kita, mintalah semuanya dengan Allah. Amin ya Allah. Silakan semuanya doa. Doa masing-masing. Minta ampun, minta berkah, minta rezeki. Jangan lupa doakan orang tua kita masing-masing, silahkan. Sebutkan namanya. Sebutkan nama orang tua kita lalu doakan. Doakan saudara kandung antum. Bagi antum yang sudah menikah, doakan pasangan antum. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang datang yang sudah punya anak, doakan anak-anaknya, silakan. Bawa nama-nama orang penting di doa-doa kita. Insya Allah Allah akan mementingkan hidup kita dalam pandangannya. Doakan juga guru-guru kita, silakan. Siapapun yang pernah mengajarkan ilmu bermanfaat, silakan doakan. Kalau teringat nama guru, nama kiai, nama ulama, nama ustaz, lalu doakan, silakan. Amin ya Allah. Dan bila berkenan, ana titip doa dari antum untuk ana, silakan doakan. Nama saya Reno Anugrah Pratama. Hadiahkan doa buat Ustaz Reno, silakan. Saya masih banyak salah, saya butuh ilmu, doain. Semoga Allah tambahkan ilmu, Allah tambahkan amal, tambahkan rezeki, kebahagiaan. Makasih banyak kawan-kawan. Mohon doanya juga. Ustaz Reno sedang ada hajat ini, sedang mengikuti audisi aksi Indosiar. Doain, mudah-mudahan bisa mewakili Sumatera Selatan di bulan Ramadan. Makasih banyak. Doain juga saudara kita di Palestina, silahkan teman-teman. Kita tidak pernah tahu doa mana yang tembus langit yang menyelamatkan saudara kita dari rudal-rudal Yahudi. Silahkan doakan saudara kita di Palestina. Hari ini mereka sedang menanti doa-doa kita. Kawan-kawan majelis satu cinta, hadiahkanlah doa untuk saudara kita di Palestina. Doa antum didengarkan Allah, disaksikan malaikat. Ya Allah, Allah mansur ikhwanan al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Silakan doakan. Dan jangan lupa doakan sohib antum, orang yang ada di kiri, kanan, depan, belakang, yang ngajak antum datang ke sini malam ini. Doakanlah dia. Siapapun yang mendoakan orang lain, kebaikan itu akan kembali kepada pelakunya. Dan siapapun yang mendoakan saudaranya, maka doa itu akan kembali kepadanya berjuta-juta makna dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah bihami husnul khatimah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami yang datang ke sini, Allah Engkau Maha menatap kami, ya Allah. Engkau Maha menyaksikan kami, ya Allah. Kami adalah anak mudah, ya Allah. Bila Engkau ridha, ya Allah,
Jadikanlah ya Allah kami ini adalah anak-anak muda seperti pemuda Ashabul Kahfi yang Kau abadikan di dalam Al-Quran ya Allah. Sebagaimana Engkau menakdirkan Sultan Muhammad Al-Fatih dengan keilmuannya, dengan keberkahan perjuangannya ya Allah. Jadikan kami ya Allah Al-Fatih Al-Fatih di masa depan ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberkahkan masa mudanya ya Allah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi baik yang berilmu, bahkan mereka yang kaya raya dan dermawan ya Allah. Jadikan jalan hidup kami adalah jalan hidup yang dermawan ya Allah. Bila mana Engkau titipkan harta kebaikan pada kami ya Allah, izinkan harta itu kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah adalah jadi jalan kebahagiaan untuk banyak orang ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Engkau maha yang memilih ya Allah. Engkau kuasa memilih siapapun yang akan Engkau angkat derajat ya Allah. Kami berharap kepadamu ya Allah, Engkau memilih kami ya Allah di antara banyaknya anak muda. Pilihlah kami di antara kami ya Allah menjadi anak muda yang beriman, yang hidup berperan membawa kemajuan untuk agama dan bangsa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Kami sadar ya Allah kami banyak salah, kami masih banyak lalainya ya Allah. Bimbing kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dekap kami ya Allah, bimbing kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami ini banyak salahnya, banyak kurangnya ya Allah. Kami pengen baik ya Allah. Bimbing kami ya Allah meraih impian cita-cita ya Allah. Ya Allah, jadikan 2025 kami lebih bermakna, lebih sukses ya Allah, lebih barokah ya Allah. Kami yang berhajat pengen umroh di usia muda ya Allah, kabulkan, bukakan jalannya ya Allah. Kami yang kepengen lulus kuliah, bukakan jalannya ya Allah. Kami yang kepengen rezeki, bukakan jalannya ya Allah. Kami yang kepengen mungkin mendapatkan jodoh pasangan yang terbaik ya Allah, berikan jalannya ya Allah. Kami yang kepengen punya keturunan ya Allah, berikan keturunan yang baik, yang soleh-solehah ya Allah, yang akan menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bi wa jamil tawakkulni alaik wahyiha bima'rifati wa mit ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Teman-teman jangan lupa baca zikir pagi dan petang ya. Download alamat suratnya dibaca, zikir pagi petangnya dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua. Sampai berjumpa insyaallah di malam Ahad pekan depan. Ajak kawan-kawan yang lebih banyak, ajak kawan-kawan yang lebih istiqomah. Sampai bertemu kembali. Semoga Allah sehatkan kita, barokahkan hidup kita. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.